Informasi pertama saudara, hingga hari ke-8 pencarian korban runtuhan Ponpes Al-Hozini, 10 jenazah berhasil teridentifikasi. 5 diantaranya teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Sebanyak 10 korban yang telah teridentifikasi, ini masing-masing 5 orang teridentifikasi di Sidoarjo dan 5 lainnya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. 5 jenazah yang teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya telah diambil oleh pihak keluarga untuk dikebumikan. Sejauh ini ada sekitar 44 jasad yang masih dalam proses identifikasi lanjutan dan untuk mencocokkan data antara posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Nah, setiap korban yang diidentifikasi ketika sudah ketemu di sidik jarinya, itu tidak diambil lagi sampel DNA, Bapak. Tetapi ketika masih kesulitan, artinya belum bisa pasti, langsung otomatis diambil sampel DNA-nya. Menunggu waktu sampel DNA dikaji lagi, di ini lagi, mungkin bisa saja ada yang ketemu bahwa sebelum ada DNA, hasil DNA sudah ketemu. Nah, mungkin ada tambahan dari pihak keluarga memberikan, misalnya contoh anak itu tersenyum, karena gigi ini bisa didapatkan diantaranya ya bisa dibandingkan kalau anak itu punya foto yang tersenyum, kalau tidak ya tidak bisa membandingkan. Sementara itu, saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menargetkan pembersihan puing runtuhan bangunan pesantren Al-Hozini Sidoarjo sepenuhnya selesai pada hari ini. Evakuasi akan dilakukan dengan mengerahkan seluruh potensi kekuatan yang ada. Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen Budi Irawan, mengatakan pihaknya menargetkan pembersihan puing dan pencarian korban akan sepenuhnya selesai pada hari ini pukul 00 waktu Indonesia Barat. Material reruntuhan bangunan telah tersisa 20% dan hari ini tim akan memotong beton yang tersambung dengan bangunan lain dengan melibatkan ahli. Setidaknya 50 jenazah telah ditemukan dan 13 korban lainnya masih dalam proses pencarian. BNPB menyebut kejadian ini merupakan musibah dengan jumlah korban terbanyak di tahun 2025. Pada kesempatan ini pula kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule. Diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi dari yang diperkirakan. Saya ulangi, yang diperkirakan tinggal 13 orang lagi. Kemarin dari ITS Bapak Muji sudah koordinasi dengan Basarnas dan dari Kodim. Akhirnya dipotong, diperkirakan hari ini selesai, serta diberikan penyangga. Sehingga akan mengurangi resiko apabila nanti bangunan yang roboh itu ditarik. Ya, jelas. Jadi sudah ada solusi. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hozini di Sidoarjo akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Dika Pratama. Arif, selamat siang. Ini hari ini merupakan hari terakhir begitu dari proses evakuasi. Apa kemudian yang menjadi target dari tim gabungan hari ini? Selamat siang Ian dan saudara. Proses pembersihan puing runtuhnya musola bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur hingga siang ini masih terus dilakukan. Sejumlah alat berat telah masuk untuk memotong puing beton yang tersisa yang sebelumnya tersambung dengan bangunan lainnya. Penyanggah besi yang sebelumnya direncanakan untuk menyanggah beton yang masih tersambung ini juga beberapa sudah terpasang. Selain tim SAR gabungan, sejumlah ahli juga telah hadir dan mulai bekerja di tempat ini. Ditargetkan petang atau malam nanti seluruh proses pembersihan puing ini bisa dibersihkan. Karena ketika puingnya sudah bisa dibersihkan, maka dimungkinkan 13
korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan musola pesantren Al-Ghazini ini dapat segera ditemukan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk diidentifikasi. Sejauh ini keluarga yang sebelumnya menunggu kabar melalui posko tanggap darurat di pesantren Al-Ghazini saat ini telah diarahkan ke posko krisis center di Rumah Sakit Polda Jawa Timur untuk menunggu hasil identifikasi. Jika sewaktu-waktu hasil identifikasinya keluar, maka untuk memudahkan penyerahan jenazah kepada keluarga korban. Ian. Ya, ada 13 santri yang masih tertimbun alat berat juga sudah diturunkan. Lalu kemudian sebetulnya apa yang menjadi kendala dari petugas untuk melakukan proses evakuasi dan apakah memungkinkan target itu selesai pada hari ini? Sebelumnya yang menjadi kendala adalah beberapa tiang beton penyangga ini yang terhubung dengan bangunan lainnya. Jika beton ini ditarik, maka dikhawatirkan bangunan lainnya juga turut rusak atau rubuh begitu. Namun sejak pagi tadi tiang penyangga untuk menahan beban bangunan lainnya ini sudah mulai terpasang dan sudah dilakukan pola pemotongan menggunakan alat berat oleh beberapa tim ahli yang dibantu oleh tim SAR gabungan. Saat ini material sudah sekira tinggal 10% begitu, seperti yang berada di belakang kami melaporkan hari ini. Jadi petugas sudah mulai mengangkat pembersihan puing bangunan di mana ada 2 material yang diangkut dengan 2 truk terbuka sekaligus dan 4 alat berat juga disiapkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan penambahan alat berat di dalam lokasi runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Ghazini di Buduran Sidoarjo. Seluruh kekuatan personil SAR gabungan ini juga dikerahkan untuk melakukan pembersihan manual dan upaya pencarian 13 korban yang masih tersisa. Jika sewaktu-waktu ditemukan jenazah, maka proses evakuasinya ini dimungkinkan lebih cepat daripada sebelumnya. Ditargetkan hari ini, kata BNPB, sebelum matahari terbenam, semua proses evakuasi dan pencarian ini dapat segera selesai atau maksimal nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ian. Ya, ditargetkan proses evakuasi dan juga pembersihan akan dilakukan sebelum matahari terbenam. Apabila kita melihat waktunya juga target yang lebih jauh begitu pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Lalu skenarionya seperti apa, Arif? Jika memang proses pembersihan dan juga pencarian jenazah ini belum selesai, apakah ketika pukul 00 dihentikan ataukah memang akan dilanjutkan pada esok hari? Arif, Anda bisa mendengar suara saya? Baik. Nampaknya ada kendala audio dengan jurnalis Kompas TV, Arif Hidayat, yang saat ini berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Nanti kita akan kembali mengupdate informasi dengan Arif apa saja yang terjadi, bagaimana juga perkembangan proses evakuasi pada hari ini. Dan kita ke informasi selanjutnya, Saudara.